Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di dalam mempelajari matematika. Pada saat ini kita akan mempelajari dimensi 3, yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, sebelum kita harus tahu dulu arti titik, garis, dan bidang. Kita lihat satu-satu bahwa titik adalah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran, dikatakan tidak berdimensi. Nah, kemudian pengertian garis. Suatu garis dimaksudkan adalah garis lurus. Yang dimaksud di sini adalah garis lurus dapat diperpanjang sehendak kita. Bagian dari garis disebut dengan garis. Garis hanya mempunyai ukuran panjang, tidak mempunyai ukuran lebar. Kemudian pengertian bidang. Suatu bidang dimaksudkan adalah bidang datar, dapat diperluas seluas-luasnya. Pada umumnya, sebuah bidang hanya dilukiskan sebagian saja yang disebut sebagai wakil bidang. Nah, sekarang kita lihat kedudukan titik dengan titik. Ada dua. Yang pertama, titik berimpit dengan titik. Ini ada titik A, ada titik B, ini berimpit satu titik. Yang kedua, titik berimpit tidak berimpit dengan titik. Atau ya seperti ini ada dua, ini tidak berimpit. Nah, kemudian kedudukan titik dengan garis ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis atau garis melalui titik. Nah, yang ini adalah garis G. Di garis G terletak titik A, atau ini ada titik A, garis G melalui titik A. Nah, yang kedua, titik tidak terletak pada garis atau titik di luar garis. Nah, ini ada garis G, ini ada titik A di luarnya. Nah, selanjutnya kedudukan titik dengan bidang ada dua. Titik terletak pada bidang atau bidang melalui titik. Ini ada bidang, ini ada titik A. Titik A ini terletak pada bidang. Nah, yang kedua, titik tidak terletak pada bidang atau bidang tidak melalui titik. Nah, seperti ini. Ini titik A, ini adalah bidang W. Nah, selanjutnya kedudukan garis dengan garis. Ini ada 4. Yang pertama, garis berimpit dengan garis. Jadi ini ada dua garis berimpit. Yang kedua, garis sejajar dengan garis. Ini sejajar. Kalau disebut sejajar, ini diperpanjang sampai sepanjang-panjang tidak akan berpotongan. Nah, yang ketiga, garis berpotongan dengan garis. Nah, ini digambarkan seperti ini. Berpotongan pada titik A. Nah, yang keempat, garis bersilangan dengan garis. Ini ada garis G. Ini ada garis H. Ini kalau kita perpanjang gini, seakan-akan dia berpotongan, tapi tidak, karena ini di bidang yang berbeda. Maka G dengan H disebut bersilangan. Nah, selanjutnya kedudukan garis dengan bidang ada dua. Garis terletak pada bidang atau bidang melalui garis. Ini ada bidang, ini ada garis G. Nah, yang kedua, garis sejajar dengan bidang. Ini ada bidang, ini ada garis. Nah, ini sejajar. Nah, kemudian garis menembus bidang. Ini garis, ini menembus. Kedudukan bidang dengan bidang. Yang pertama, bidang berimpit dengan bidang. Jadi ini ada dua bidang. Bidang B dengan bidang P. Kemudian bidang sejajar dengan bidang. Ini ada bidang P, ini ada bidang W. Sejajar. Bidang berpotongan dengan bidang. Ini dua bidang, ini berpotongan di garis ini.
Nah, kita lihat contohnya. Pada kubus ABCDEFGH, sebutkanlah 3 macam contoh. Yang pertama, rusuk yang berpotongan dengan EC. Berpotongan dengan EC. Nah, ini ada BC, ada CG, ada EF. Yang kedua, rusuk yang sejajar dengan AD. Ini AD. Sejajar dengan AD ada BC, ada FG, ada EH. Rusuk-rusuk yang bersilangan dengan BF. Ini ada BF. Nah, BF-nya di bidang ini. Kita lihat, berarti di bidang yang lain. EH. Ini DC. Sama HG. Ada lagi yang lain. Oke, contoh yang lain. Pada kubus ABCDEFGH disebutkan 3 macam contoh rusuk-rusuk yang terletak pada bidang ACGA. Kita lihat bidang ACGA, ACGA. Itu adalah AE sama CG. Rusuk-rusuk yang sejajar dengan bidang BCGF. BCGF. Berarti ada AD, ada DH, ada EH, sama AE. Kemudian rusuk yang menembus EFGH. EFGH. Ada AE, ada DH, ada CG, ada BF. Atau yang ketiga, pada kubus ABCDEFGH tentukanlah kedudukan bidang dengan bidang berikut. ACGE dan BDHF. ACH dengan ACGE. BDGE dengan AFH. ACGE dan BDFH itu adalah saling berpotongan. Kita lihat di sini. Ini ACGE, BDHF berpotongan. Dari sini berpotongan. Nah, kemudian ACH dengan ACGE, ACH dengan ACGE berpotongan di AC. Nah, kemudian BDGE dan AFH. BDG dengan AFH. Ya, ini sejajar. Oke, dilihat ini sejajar. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan selamat belajar.